Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin wafa amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara Morning Motivation. Melanjut dari video yang pertama, dari pertemuan kita yang pertama, masih dalam suatu hadis ini. Kemarin kita bahas tentang masa muda sebelum datangnya masa tua. Sekarang kita lanjutkan wasiat Rasulullah yang kedua, yaitu wasihataka qabla saqamika. Masa sehat sebelum datangnya masa sakit. Berharganya masa sehat itu tidak akan pernah dirasakan kecuali oleh orang-orang yang sakit. Nah, kalau misalnya tanya kamu sama orang sakit, apa yang kamu inginkan ketika kamu sedang sakit? Nasi goreng paling enak, ayam goreng paling enak, motor, mobil, rumah, mereka semua akan menggeleng, tidak mau. Yang mereka inginkan ketika sakit adalah sembuh. Maka begitu mahalnya rasa sehat ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka sebetulnya rasa syukur kita ketika mendapatkan nikmat sehat ini yaitu dengan ibadah kepada Allah, biimtisalil awamiri wajtinabin nawahi, melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Itu namanya orang takwa. Nah, dengan takwa inilah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita dikasih kesehatan, mata yang masih jelas ketika melihat ayat-ayat Allah, gunakan untuk baca Al-Quran. Gunakan untuk melihat wajahnya para alim ulama supaya mendapatkan keberkahan. Gunakan untuk hal-hal yang baik, bukan digunakan untuk melihat hal-hal yang malah mendapatkan dosa. Contoh, melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kalian dikasih sakit, mata dikasih buta gara-gara terlalu banyak melakukan dosa, bagaimana? Apakah bisa kembali? Makanya gunakan dengan sebaik-baiknya kesehatan ini. Sakit itu ada dua. Pertama, karena dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Yang kedua adalah karena ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Membedakannya bagaimana? Tanya pada diri sendiri. Kita sakit itu akibat dosa atau ujian dari Allah? Cirinya, ketika kita banyak melakukan dosa, artinya itu akibat dosa-dosa kita. Kalau misalnya kita lebih banyak taatnya kepada Allah, artinya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, waghinaka qabla fakrika. Masa-masa kaya, masa-masa punya duit sebelum masa fakirmu, sebelum masa miskinmu. Karena dunia ini berputar. Ada waktunya kamu sedang dalam keadaan miskin, kemudian ada waktunya kamu sedang dalam keadaan kaya. Orang tidak selalu terus-terusan di atas, orang tidak selalu terus-terusan di bawah. Ada waktunya, mungkin kalau misalnya dia tidak dapatkan itu pada dirinya, maka dia akan dapatkan itu pada anak-anaknya. Yakinlah bahwa ketika kamu tidak bisa kaya, bisa jadi anakmu yang akan menjadi orang kaya. Nah, kekayaan inilah sebagian gunakan untuk beribadah kepada Allah, menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita infakkan, itu tidak akan pernah mengurangi harta kita, malah akan bertambah. Maka yakin kepada hadis-hadis Nabi yang telah disampaikan, ketika kita berinfak, ketika kita bersedekah, akan diganti oleh Allah ada 10 kali lipatnya, ada yang 70 kali lipatnya. Maka kalau misalnya kita pendam harta, pelit, bakhil, tidak ingin menginfakkan di jalan Allah, tidak ingin menolong agama Allah, kalaupun habis, kita tidak akan mendapatkan apa-apa selain kesia-siaan. Hasilnya kalau misalnya kita sedekahkan, amal itu sudah terpendam. Amal itu menjadi investasi bagi kita ketika kita meninggalkan alam dunia ini. Ada kisah unik. Ketika di zaman Nabi, para sahabat berlomba-lomba
ingin mendapatkan hadiah terbaik dari infak itu. Sayyidina Umar, beliau bertekad ingin mengalahkan Sayyidina Abu Bakar dalam masalah menginfakkan harta. Umar dengan tergopoh-gopoh, dengan penuh semangat membawa setengah hartanya untuk keluarganya, setengah lagi beliau bawa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya infakkan harta saya. Apa yang kau sisakan untuk keluargamu, kata Rasulullah? Saya sisakan setengah harta saya untuk keluarga. Datang Sayyidina Abu Bakar. Beliau membawa seluruh hartanya untuk diinfakkan di jalan Allah. Maka ketika ditanya oleh Rasulullah, ya Sayyidina Abu Bakar, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Dengan mantap Sayyidina Abu Bakar menjawab, saya menyisakan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Berarti pada zaman sahabat itu tidak ada yang bisa mengalahkan. Maka Sayyidina Umar pun mengakui tidak ada yang bisa mengalahkan Sayyidina Abu Bakar dalam masalah sedekah. Luar biasa hebatnya Sayyidina Abu Bakar ini. Kalau kita agak akan sanggup sampai seperti itu. Maka kalau misalnya kita punya, kita sisihkan berapa persen untuk jalan dakwah kita, untuk membantu agama Allah, untuk membantu agama Allah, membangun masjid, membangun pesantren, memberi makan orang yatim, anak-anak yatim, fakir miskin dan sebagainya. Insya Allah kalau misalnya kita berinfak, sedekah di jalan Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tapi kalau misalnya kita terpaksa ataupun misalnya kita ria, ingin dipuji oleh orang, maka mohon maaf, amal-amal tersebut akan terhapus dengan sendirinya. Yang kemudian yang terakhir, wahayataka qabla mautika, hidupmu sebelum masa matimu. Hidup tidak akan pernah datang dua kali, hidup hanya sekali. Ketika itu maka penyesalan orang pada saat sudah mati adalah ingin dihidupkan kembali, kemudian ingin berinfak. Nah itu yang unik. Bukan ingin sholat, bukan ingin yang lain, tapi ingin berinfak. Supaya apa? Supaya investasi itu terus mengalir ke alam kuburnya, supaya menjadi nikmat kuburnya. Itu kita bisa kita temukan di dalam Quran surat Al-Munafikun ayat 10 dan 11. Maka ketika masa hidup ini kita gunakan yang terbaik, investasi amal di mana-mana. Investasi itu tidak hanya bentuknya harta, kita bisa investasi dalam bentuk perbuatan, akhlakul karimah, bukan sul adab kepada orang. Kalau misalnya kita tidak bisa investasi dengan harta, kita bisa investasi dengan akhlak kita. Pemateri bukanlah yang paling baik akhlaknya, pemateri bukan yang paling baik amalnya, tapi di sini kita akan saling mengingatkan sesama muslim, kita harus saling mengingatkan antara ini hak, ini batil, saling menasihati dalam kebaikan, saling menjaga dalam ukhuwah Islamiyah. Kalau misalnya ada yang salah dari pemateri mohon maaf yang sebesar-besarnya, ada silap kata mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.